Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa saya semoga hari ini sampai di akhir pekan ini dan terus sepanjang hidup kita, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Saudara tetap di dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan penuh semangat. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di hari Sabtu di akhir pekan ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menuntun kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan dengan baik seturut dengan kehendak-Nya saja. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu dan hari ini Engkau menyertai kami. Tuhan, kami tahu kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Biarlah kami tetap setia kepada-Mu dan selalu menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun hidup kami menjadi lebih baik. Firman-Mu memberi hikmat bagi kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 18 Februari 2023 tertulis dalam kitab Mika 6 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jelma manang aha naringgan. Jala manang aha na niluluhon ni Jehovah sian ho. Da holan na mangulahon uhum dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon di Batam. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pasca pembuangan bangsa Israel di Babel dan ketika mereka dipulangkan kembali ke Yerusalem, tidak membuat mereka cerah. Tidak membuat mereka menyadari segala dosa-dosanya. Padahal mereka dihukum dibuang ke sana adalah karena pelanggaran, karena penyimpangan hidup di dalam kehendak Tuhan. Penyelewengan rohani terus dilakukan. Mereka terus hidup di dalam penyembahan berhala, berlaku tidak adil terhadap sesama, berbuat kejahatan. Dan tentu ini tidak datang dari kalangan masyarakat rendah saja, dari para pemimpin agama pun, dan juga pemerintah melakukan hal yang sama. Mereka menerima suap, menerima bayaran atas pengajaran-pengajaran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyimpangan rohani ini tidaklah berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Tentu pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura baik ketika dilihat saja, tetapi di segala kehidupan, dilihat atau tidak dilihat orang, mereka harus berbalik kepada Tuhan. Penyembahannya harus sungguh-sungguh, bukan penyembahan jasmani, bukan penyembahan duniawi, tetapi penyembahan yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang murni. Seperti apakah yang dikehendaki Tuhan bagi bangsa itu agar mereka sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan kepada Allah? Renungan kita pada hari ini mengingatkan bangsa itu
dan tentu juga menjadi permenungan bagi kita. Bahwasanya segala sesuatu yang baik telah diberikan oleh Tuhan dan telah diberitahukan kepada kita hal-hal baik yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan. Dan di dalam perikop ini juga dituntut kepada bangsa Israel apa yang harus mereka kerjakan. Kalau dikatakan telah diberitahukan dan dituntut, berarti ada memberi dan menerima. Ketika Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik dan yang terbaik bagi umat manusia, Tuhan pun mau meminta yang terbaik untuk diberikan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Bukan uang, bukan harta, bukan perbuatan-perbuatan seremonial di tengah-tengah pelayanan gereja. Tetapi kita memberikan yang terbaik, yaitu hidup kita. Kalau kala itu Tuhan menuntut bagi bangsa itu adalah agar mereka berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan terus hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Berlaku adil kepada sesama, tidak memandang muka. Kalau kita berlaku adil, kalau pengajaran Tuhan adalah kita memberikan kasih kepada semua orang, maka adillah kepada semua orang. Tunjukkan cinta kasih yang datang dari Tuhan. Tidak berpura-pura, tidak mengharapkan jasa atau imbalan. Karena kita berbuat baik bukan karena kita mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi sebaliknya, perbuatan baik kita adalah respon kita kepada Allah yang sudah lebih dulu berbuat banyak sekali kebaikan dalam hidup kita. Kita tetap setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, jangan pernah mencari-cari solusi dan jawaban dari dunia. Tetapi tetaplah hidup di dalam kesetiaan. Dilihat atau tidak dilihat orang. Tetaplah bertumbuh di dalam iman. Seberat apapun perjuanganmu, pertarungan imanmu, menangkanlah dan teruslah setia di dalam berpengharapan kepada Tuhan. Firman-Nya selalu menguatkan. Firman-Nya menolong karena firman-Nya selalu memberi hikmat bagi kita. Jangan pernah menyisihkan firman Tuhan dari hidupmu. Tetapi biarlah dia selalu menjadi prioritas sebagai sahabat sejati. Karena di dalam firman Tuhan, Roh bekerja, menuntun, memelihara hidup kita. Di dalam firman Tuhan, Roh bekerja, mengajar kita, memberi pengertian bagi kita untuk menghadapi segala pergumulan. Lalu yang terakhir dikatakan, agar kita hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah sungguh-sungguh menyadari kita tidak berarti, kita tidak ada apa-apanya, tak ada yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, kita ini adalah orang yang dikasihani, yaitu orang yang dikasihi Tuhan di dalam dunia ini. Oleh karena itu teruslah merendahkan hati dan meletakkan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah berpaling daripadanya. Tetaplah setia melakukan firman-Nya siang dan malam. Hiduplah adil, setia, dan rendah hati di dalam Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Itulah yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita. Daripada persembahan-persembahan dunia yang menyesatkan. Kiranya Tuhan menguatkan dan senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam hidup kami dan terus mengajar kami untuk melakukan yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, agar kami hidup adil, kami hidup setia dan terus rendah hati di hadapan-Mu. Karena Engkaulah yang memberkati, memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Kasihanilah kami Tuhan, ampuni kami untuk setiap pelanggaran yang sering kami perbuat melukakan hati Tuhan. Kasihani kami Tuhan, jangan biarkan kami berjalan menurut keinginan hati kami, tetapi biarlah kami selalu berjalan di dalam terang kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.